Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pekan ceria pekan ini kita akan berjalan-jalan secara virtual. Nah, kemana saja? Kita akan jalan-jalan. Yang pertama ada ke Hagia Sophia di Turki. Kemudian setelah dari Hagia Sophia kita akan jalan-jalan di jalanan kota Madinah. Kemudian dari Madinah kita akan berjalan-jalan melihat bukit ya, bukit air terjun Angel di Venezuela, Brazil. Kemudian yang terakhir kita akan pergi ke Laut Merah ya, di Laut Merah di Jazirah Arab. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semua jangan lupa ketika kita keluar rumah kita berdoa terlebih dahulu untuk keluar rumah ya. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, tadi sudah kita berdoa. Oh iya, sebelum berdoa keluar rumah jangan lupa cek perlengkapan di tas kita. Semoga tidak ada yang tertinggal. Saja yang kita perlukan ketika kita berpergian di masa pandemi. Kalau misalnya tidak berpergian itu lebih baik ya anak-anak ya. Tetapi kalau harus berpergian, yang kita perlukan adalah yang pertama adalah hand sanitizer. Nah, kita perlu hand sanitizer. Kemudian jangan lupa memakai masker. Nah, ketika masker yang digunakan itu masker kain seperti Ustazah ini, maka kalian membawanya lebih dari satu ya, karena untuk ganti. Dan alat-alat perlengkapan pribadi, kemudian obat-obat pribadi. Nah, itu kemudian tisu basah. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun ya. Dan juga selalu berpikir dan juga berdoa dalam perjalanan. Ketika naik kendaraan, kita tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, berdoa itu penting anak-anak. Kita mau makan berdoa, mau minum berdoa. Nah, pastikan perut kita tidak kosong ya ketika kita hendak melakukan perjalanan. Nah, ayo langsung saja kita mulai ke tempat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini anak-anak semua kita sudah berada di Turki. Nah, betapa megah bangunan Hagia Sophia ya nak ya. Ada yang tahu di mana ini tepatnya? Iya benar, ada di Istanbul. Dulu Hagia Sophia adalah gereja. Kemudian pada saat itu Hagia Sophia dijadikan masjid tahun 1453. Dan pada saat Turki Ottoman runtuh, kemudian muncul Turki sebagai negara republik, maka Presiden pertama Turki, Kemal Atatürk, menjadikan Hagia Sophia sebagai museum. Kemudian Hagia Sophia ini dibuka kembali menjadi masjid pada tahun 2019 lalu oleh Presiden Erdogan. Nah, kita lihat kubahnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat dari atas. Betapa bangunannya unik sekali ya nak. Lebih besar dari bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya.
Ya alamin, betapa megahnya ya tadi ya Hagia Sophia yang sudah kita lihat bersama. Nah anak-anak, dalam perjalanan berarti kita sedang safar. Orang yang sedang safar doanya insya Allah mustajab. Jadi jangan lupa senantiasa berzikir, bertasbih, bertahlil, dan juga berdoa kepada Allah. Nah kita akan lanjut ke kota Madinah. Madinah adalah kota hijrahnya Nabi kita. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تطوى واعتنقا. Ahlan wa sahlan di kota Madinah, yaitu kota hijrahnya Nabi kita tercinta. Nah, kita lihat jalanannya, kita lihat bangunannya. Nah, ada Masjid Ibrahim di sebelah kiri jalan. Oke. Kota Madinah ini dulunya bernama Kota Yatsrib. Kota Yatsrib dikenal penduduknya sebagai penduduk dengan kegiatan berdagangnya yang ulung. Artinya mereka pandai berdagang anak-anak. Kemudian ketika Rasulullah hijrah, maka kota ini digantilah namanya menjadi kota Madinah. Kita lihat di sebelah kiri kita banyak sekali bangunan model Jazirah Arab ya nak ya, yaitu bangunan yang bertingkat. Nah, ada juga banyak pohon di seberang jalan. Rasulullah mendoakan kota Madinah akan keberkahannya dan menjadikannya kota kedua dari tanah suci. Beliau juga tinggal di kota Madinah 10 tahun terakhir dari hidup Rasulullah. Kemudian beliau dimakamkan juga di kota Madinah, tepatnya di rumah Aisyah radhiyallahu an. Di Madinah juga terdapat kuburan yang bernama kuburan Baqi. Kuburan ini dimakamkan 10.000 sahabat Rasulullah. Nah, kita lanjut untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar jalanan Madinah ya nak ya. Betapa kota ini ketika kita ingin mempelajari sejarah, kota ini menyimpan banyak sejarah dan pelajaran berharga yang bisa kita peroleh. Kota Madinah juga mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Rasulullah, di mana penduduk asli kota Madinah atau kota Yatsrib pada waktu itu, yaitu kaum Ansor, memiliki sifat itsar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Mereka menyambut dengan penuh sukacita kaum muhajirin atau kaum yang berhijrah dari kota Mekah. Mereka membantu saudaranya, kemudian mereka menjamu saudaranya sebagai tamu mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, sehingga kaum Ansor ini dikenal dengan sifat itsarnya kepada sahabat muhajirin. Bagaimana jalan-jalan di kota Madinah? Bersih ya? Oh, bersih tidak ada sampah di situ ya. Dan semoga kita juga bisa mencontoh kebersihannya, dan kemudian di situ kita bisa melihat jalanan itu juga tidak macet ya. Nah, kemudian kita akan berjalan-jalan lagi ke bukit di Venezuela atau yang biasa dikenal dengan air terjun Angel, yang mungkin anak-anak pernah melihat ya. Kalau anak-anak sudah pernah nonton film Up ya, kartun Up, nah itu adalah bukit di film kartun Up. Nah, di dunia nyata ada di daerah Brazil. Yuk kita lihat.
sekali ya nak ya. Mari kita jelajahi Bukit Angel atau air terjun Angel. Air terjun malaikat di Venezuela, Brazil. Wow, ada pelangi. Bagaimana ya pelangi tercipta? Pelangi tercipta karena pembiasan dan pemantulan cahaya pada titik-titik air. Lihat, tinggi sekali ya nak ya. Nah, ini sama persis seperti yang ada pada film Up. Nah, segar dan juga kokoh ya bukit air terjun Angel ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai ya. Tadi kita berjalan-jalan di bukit air terjun yang tinggi. Masya Allah ya, ciptaan Allah benar-benar Masya Allah sekali ya. Kemudian terakhir kita akan jalan-jalan di Laut Merah. Laut Merah, apakah warnanya merah? Coba kita lihat, yuk. Halo solih-solihah semua. Nah, kita sudah berada di Laut Merah sekarang. Yuk, mari menyelam. Laut Merah adalah habitat makhluk air dan juga koral. Kita bisa melihat banyak sekali ikan-ikan cantik berenang di sana. Dan terumbu karang juga banyak dan berwarna-warni. Air Laut Merah sebenarnya sama dengan air laut lainnya. Hanya saja air laut ini ketika malam hari ya, daerah Laut Merah itu mempunyai hembusan angin yang kencang. Kita bisa melihat ada ikan hiu. Laut Merah ini muncul karena pemisahan Jazirah Arab dari benua Eropa 30 juta tahun yang lalu. Wah, ikannya cantik-cantik ya nak ya. Di Laut Merah inilah Allah menolong Nabi Musa untuk membelah lautan menggunakan tongkatnya dari kejaran Fir'aun. Nah, ada pula ikan yang berbentuk seperti terumbu karang. Nah, ini dia ikan seperti terumbu karang. Laut Merah tempat yang bagus untuk menyelam. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai jalan-jalan kita pada kesempatan kali ini ya. Oh iya, Ustazah juga mau berpesan ini. Kalau berada di tempat wisata, ada adab-adab yang perlu kita perhatikan ya anak-anak. Yang pertama yaitu kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pastinya di situ sudah disediakan tempat sampah. Yang kedua, menjaga kebersihan, baik kebersihan diri ataupun di lingkungan kita. Jadi, kita tidak boleh coret-coret sembarangan. Terus juga kita tidak boleh memetik bunga atau pekarangan, misalnya di situ ada, itu secara sembarangan tidak boleh. Dan yang paling penting, anak-anak tidak boleh memisahkan diri dari orang tua ya. Jadi, ketika hendak ke kamar mandi, ketika hendak kemana, seperti itu, izin terlebih dahulu dengan ayah bunda sehingga kalian tidak tersesat. Dan ikan, semoga bermanfaat perjalanan ini dan juga menambah wawasan kita ya. Baik-baik di rumah, jaga kesehatan, sholat 5 waktu, jangan lupa patuh dan taat kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.